kami Majelis Gereja menyambut kehadiran Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih di dalam kebaktian Minggu Latare 19 Maret 2023. Bersukacitalah karena perjumpaan dengan Yesus. Kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bersukacitalah bersama-sama Yerusalem dan bersorak-soraklah karenanya, hai semua orang yang mencintainya. Bergiranglah bersama-sama dia segirang-girangnya, hai semua orang yang berkabung karenanya. Aku bersukacita ketika dia katakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Haleluya. 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 Kita berdoa. Yesus Kristus Tuhan kami, Engkau hidup dan pendamaian kami dengan Allah. Kami memuji nama-Mu dan mengucap terima kasih atas karya penyelamatan Tuhan kepada kami. Sertailah kami dengan kasih-Mu, agar kami selalu mengingat Engkau yang telah menderita dan mati untuk kami, dan agar kami menyesali dosa kami. Kuatkanlah hati dan jiwa kami untuk percaya dan hidup terima kasih kepadamu, dan agar kami setia mengikut Engkau sampai mati. Ya Tuhan Yesus, padamu sajalah pujian di tengah jemaat-Mu yang telah Engkau tebus dengan darah-Mu yang kudus, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kita bernyanyi. Hai, mari sembah Yang Maha Kuasa, masyurkan terus berkat
Dengarlah hukum Tuhan untuk minggu ini. Hukum Taurat dari hukum Taurat kelima sampai dengan yang ke-10. Demikian hukum Tuhan. Hukum Taurat kelima. Hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Hukum Taurat yang ke-6, jangan membunuh. Hukum Taurat ke-7, jangan berzina. Hukum Taurat ke-8, jangan mencuri. Hukum Taurat ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta sesamamu manusia. Hukum Taurat ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki atau perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita berdoa meminta kekuatan untuk melakukan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Rendahkan hatimu, kenal dosamu, dan kejahatanmu, kekuranganmu. Serahkan semua pada Tuhanmu. Ingatlah selalu juru selamatmu. Andai kau terlanjur lakukan dosa, jangan kau teruskan kembali segera. Arahkan langkahmu, ajaib kasih-Nya, dosamu dihapus, diampuni-Nya. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Engkau mengasihi kami orang yang hina dan tercela ini. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Sejak dilahirkan kami sudah bergelimang di dalam dosa. Kami tersesat dan menyimpang dari jalan Tuhan. Kami sering melanggar hukum-Mu. Ya Tuhan, kami janganlah mengingat dosa dan pelanggaran kami pada masa muda. Tetapi ingatlah kepada kami sesuai dengan kasih setia-Mu oleh karena kemurahan-Mu. Ya Tuhan, lapangkanlah hati-Mu terhadap kami orang berdosa ini. Amin.
Marilah kita dengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikian firman Tuhan. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu, seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kita bernyanyi. Segala isi hatiku semua dirasakannya. Ia tahu kelemahanku, walau dia tak berdosa. Kemenangannya untukku, baik hatimu, ya Tuhanku, Kau sobatku. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang ditetapkan untuk minggu ini, yang diambil dari Mazmur 5 ayat yang 8 sampai yang ke-13. Nanti di ayat ke-13 kita bersama-sama membacanya. Kita baca secara responsoria. Tetapi aku berkat kasih setiamu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumahmu, sujud menyembah ke arah bait-Mu yang kudus dengan takut akan Engkau. Tuhan, tuntunlah aku dalam keadilan-Mu karena seteruku. Ratakanlah jalan-Mu di depanku. Sebab perkataan mereka tidak ada yang jujur, batin mereka penuh kebusukan, kerongkongan mereka seperti kubur ternganga, lidah mereka merayu-rayu. Biarlah mereka menanggung kesalahan mereka, ya Allah. Biarlah mereka jatuh karena rancangannya sendiri. Buanglah mereka karena banyaknya pelanggaran mereka, sebab mereka memberontak terhadap Engkau. Tetapi semua orang yang berlindung padamu akan bersukacita. Mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya, karena Engkau menaungi mereka. Dan karena Engkau akan bersukaria orang-orang yang mengasihi nama-Mu. Sebab Engkaulah yang memberkati orang benar, ya Tuhan. Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Segala hal yang baik diberinya
marilah kita bersama-sama mengaku iman percaya kita, sebagaimana teman-teman kita di seluruh dunia, kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Karena ku tak
Salam bagi kita semua, jemaat yang berbahagia di dalam nama Tuhan Yesus. Kita dengar watar jemaat kita pada minggu hari ini, Minggu 19 Maret 2023. Selamat datang dan selamat beribadah bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang pertama sekali beribadah di HKBP Pekanbaru. Immanuel, Tuhan beserta kita. Warta yang pertama, pelayanan pada minggu hari ini 19 Maret 2023. Pendeta Victor Singal Hasilahi STH MM Pendeta Resort melayani pemberangkatan Pendeta Prengki Dinitaris Pasaribu STH Uluan Huria HKBP Tampan menjadi pendeta HKBP Resort Manduamas Barat persiapan distrik 33 Barus Raya. Inang Bebel Pro Marisol Sihit Sinaga melayani di HKBP Pembatuan pukul 8 WIB. Yang kedua, Sintua Sektor. Sintua M Huta Barat telah pindah dari sektor Padang Bulan 2 menjadi Sintua Sektor di sektor Labu Baru Barat. Yang ketiga, Warta Sekolah Minggu. Kegiatan paduan suara anak sekolah minggu. Kegiatan paduan suara anak sekolah minggu akan dimulai pada tanggal 24 Maret 2023 pukul 17 WIB. Kegiatan ini hanya dapat diikuti anak-anak sekolah minggu minimal kelas 3 SD. Anak-anak sekolah minggu yang ingin mengikuti kegiatan ini dapat mendaftarkan kepada Ibu Nina dengan nomor HP 0823 91616556. Yang B, kegiatan sekolah minggu karate dan olahraga sepak bola. Kegiatan karate untuk minggu ini tanggal 19 Maret 2023 diliburkan dan untuk kegiatan olahraga sepak bola masuk pukul 16.30 WIB bertempat di lapangan sepak bola gereja. Bagi anak-anak sekolah minggu yang ingin mengikuti kegiatan ini dapat mendaftarkan kepada guru sekolah minggu. Yang keempat, seksi perempuan. Ibadah PHD gabungan seksi perempuan Huria. Diberitahukan kepada semua kaum ibu akan dilaksanakan ibadah gabungan seksi perempuan Huria HKBP Pekanbaru yang akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 dimulai pukul 15 WIB sampai dengan selesai. Tempat gereja HKBP Kota Pekanbaru, Gubernur. Setelah selesai ibadah akan dilaksanakan pembekalan tahun profesionalisme dalam penata layanan lewat seminar psikolog dengan judul karakter dalam penata layanan perempuan HKBP narasumber Ibu Rumondang JK Napitu MSI Psikolog. Diharapkan kehadiran semua kaum ibu dari setiap sektor untuk mengikuti PHD tersebut. Kegiatan perayaan Paskah Seksi Perempuan. Perayaan Paskah Seksi Perempuan diadakan hari Senin 24 April 2023. Adapun kegiatan yang dilaksanakan. Yang pertama, bakti Paskah kepada jemaat yang prasejahtera. Yang kedua, perlombaan kerohanian CCA BBE pesan berantai. Yang ketiga, olahraga estafet memindahkan sarung tortor kreasi. Yang kelima, kompen full timer HKBP sedistrik 22 Riau. Pada hari Senin 20 Maret 2023 diadakan kompen full timer
HKBP Sedistrik 22 Riau di HKBP Pajar Resort Lawu Baru masuk pukul 10 WIB. Yang keenam, lansia. Pada hari Selasa 21 Maret 2023 akan diadakan senam osteoporosis dimulai pukul 7 WIB di halaman depan gereja memakai baju olahraga warna merah. Yang ketujuh, seksi AMA. Salam sejahtera bagi kita semua AMA sektor HKBP Pekanbaru. Dengan ini seksi AMA HKBP Pekanbaru akan melakukan kegiatan olahraga pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 dimulai pukul 7 WIB, tempat kompleks gereja HKBP. Diharapkan kehadiran kaum bapak AMA setiap sektor untuk mengikuti kegiatan tersebut. Yang D, suara diakonia. Seksi pendidikan. Kebaktian memberangkatkan anak-anak sekolah mengikuti ujian akhir diadakan pada Sabtu 25 Maret 2023, yaitu memberangkatkan anak-anak sekolah dalam mengikuti ujian akhir tingkat SD, SMP dan SMA sederajat bertempat di gereja dimulai pukul 14 WIB. Diharapkan kepada anak-anak beserta orang tua hadir tepat waktu. Yang kedua, ulang tahun. Majelis HKBP Pekanbaru mengucapkan selamat ulang tahun kepada warga jemaat yang berulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan dari tanggal 19 Maret 2023 sampai dengan 25 Maret 2023. Baca dan renungkan firman Tuhan dari firman Tuhan Matius 6 ayat 33 yang berbunyi, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kita doakan jemaat yang dalam keadaan sakit menahun dan pemulihan, kiranya Tuhan memberikan kesembuhan, kekuatan dan kesabaran. Mengenai keuangan dan warta lainnya dapat kita baca selengkapnya pada warta jemaat. Demikian warta jemaat minggu ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam. Shalom. Kita bernyanyi. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, kiranya memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus,
Mari kita dengarkan kebenaran firman Tuhan yang menjadi khotbah bagi kita pada minggu hari ini, Minggu Letare. Kebenaran firman Tuhan yang tertulis dalam Injil Yohanes pasal yang ke-9, dimulai dari ayat yang ke-35 sampai ayat yang ke-41. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yesus mendengar bahwa ia telah diusir keluar oleh mereka. Kemudian ia bertemu dengan dia dan berkata, "Percayakah engkau kepada Anak Manusia?" Jawabnya, "Siapakah dia Tuhan, supaya aku percaya kepadanya?" Kata Yesus kepadanya, "Engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau, dialah itu." Katanya, "Aku percaya Tuhan." Lalu ia sujud menyembahnya. Kata Yesus, "Aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi, supaya barang siapa yang tidak melihat dapat melihat, dan supaya barang siapa yang dapat melihat menjadi buta." Kata-kata itu didengar oleh beberapa orang Farisi yang berada di situ dan mereka berkata kepadanya, "Apakah itu berarti bahwa kami juga buta?" Jawab Yesus kepada mereka, "Sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa. Tetapi karena kamu berkata, kami melihat, maka tetaplah dosamu." Demikian pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Injil Yohanes pasal 9 ini adalah sebuah narasi panjang tentang penyembuhan Yesus kepada seseorang yang mengalami buta sejak lahirnya. Namun membaca Injil Yohanes pasal 9 ini secara keseluruhan, sebenarnya yang menjadi fokus dari Yohanes pasal 9 ini bukan hanya seputar kesembuhan itu saja, tetapi sebuah kisah yang menunjukkan bagaimana Yesus hadir untuk mereformasi konsep kebenaran yang telah usang, dan juga bagaimana Yesus merangkul orang buta yang disembuhkan, yang dimarginalkan oleh para pemuka agama. Dalam hal ini adalah orang-orang Farisi. Kehadiran Yesus sendiri dalam Injil Yohanes pasal 9 ini dapat kita baca mulai dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7, dan juga pada ayat yang ke-35 sampai ayat yang ke-41. Di mana Injil Yohanes 9 ini dimulai dengan pertanyaan para murid yang ditujukan kepada Yesus setelah melihat ada seorang buta yang sejak lahirnya, kemudian mereka mempertanyakan siapakah yang berdosa sehingga orang tersebut menjadi buta. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pertanyaan ini muncul bukan tanpa alasan. Pertanyaan ini muncul karena berdasarkan pemahaman klasik Yudaisme yang cenderung melihat bahwa sakit penyakit, kekalahan dalam perang, disabilitas, bahkan pergumulan kemiskinan itu disebabkan oleh keberdosaan. Sehingga ketika melihat seorang buta yang sejak lahirnya, maka dengan mudah pula muncul pertanyaan itu yang mempertanyakan siapakah yang berdosa. Bagi para murid ketika melihat orang yang buta itu, maka dalam pikiran mereka itu pasti merupakan hukuman Allah. Karena itu mereka bertanya kepada Yesus, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang itu sendirikah atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta?" Ternyata jawaban Yesus begitu jauh dari apa yang mereka pahami. Yesus justru mau meluruskan dan merubah paradigma yang salah yang mereka pahami selama ini, dengan menyatakan bahwa kebutaan yang dialami orang tersebut bukanlah karena dosanya, bukanlah karena dosa orang tua yang melahirkannya. Namun Yesus berkata karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kalau dia mengalami kebutaan sejak lahirnya, bukan dengan gampang untuk menghakimi bahwa itu karena dosanya atau karena dosa orang tuanya. Tapi Yesus berkata supaya pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Karena itu untuk mengubah pemikiran atau pemahaman para murid yang terjebak pada pola sebab akibat, maka penting bagi Yesus untuk meluruskan pemahaman yang salah itu.
Dan memang pernyataan Yesus sendiri dibarengi dengan belas kasihan Yesus yang menyembuhkan orang buta ini yang selama ini pekerjaannya adalah mengemis. Sebagaimana Yesus adalah terang dunia, dia memberikan terang itu dengan mencelikkan mata orang buta yang buta sejak lahirnya. Sehingga dengan kuasa Yesus ia disembuhkan dan ia dapat melihat kembali. Bisa kita bayangkan betapa bahagianya orang buta itu. Kita bisa bayangkan betapa bersukacitanya dia dari sejak lahir. Di Alkitab kita dikatakan sampai dia dewasa dia mengalami kebutaan. Tetapi setelah dia dewasa, dia melihat sesuatu dan banyak hal yang sebelumnya tidak pernah ia lihat. Sebuah mimpi yang menjadi kenyataan. Sebuah kemustahilan yang dimungkinkan hanya melalui kuasa Yesus yang menyembuhkan. Benarlah kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan kita bahwa bagi Tuhan dan orang buta yang sejak lahirnya itu akhirnya dapat melihat kembali. Dan berita penyembuhan itu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus akhirnya menjadi viral pada masa itu. Dengan respon yang beragam, ada yang seolah tidak percaya apakah benar dia mengalami kebutaan sejak lahir. Bahkan orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi memanggil orang tuanya, benarkah dia mengalami kebutaan sejak lahir? Orang tuanya bahkan takut untuk menyaksikannya, tanyakanlah dia karena dia sudah dewasa. Karena yang terjadi pada saat itu setiap orang yang mengakui tentang Yesus maka ia akan dikucilkan dari kelompok Yahudi. Ada yang menerima, ada yang menolak. Sebagian orang Yahudi dari golongan Farisi menolak kesembuhan itu dengan menganggapnya bahwa itu perbuatan yang melanggar Sabat. Karena Yesus menyembuhkan orang buta itu tepat pada hari Sabat. Namun sebagian dari orang Farisi itu berpendapat bahwa Yesus itu tak mungkin orang berdosa, karena tak mungkin orang berdosa bisa membuat mukjizat sedahsyat itu, mencelikkan mata orang yang buta dari sejak lahirnya. Maka timbullah pertentangan antara orang Farisi sebahagian yang percaya bahwa itu adalah mukjizat, tapi yang sebagian lagi tidak percaya karena itu sudah melanggar aturan Sabat. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di ayat sebelumnya kita membaca bagaimana para Farisi terlihat sangat menggebu-gebu mengajukan pertanyaan kepada orang buta yang telah sembuh itu, terutama dalam kaitannya terhadap orang tua dari orang buta yang telah sembuh itu. Saya katakan tadi tidak berani ikut campur karena ia takut dikucilkan. Namun sangat berbeda halnya dengan orang buta yang sudah disembuhkan itu, yang telah mengalami kesembuhan, yang telah mengalami kuasa Tuhan. Dan hal ini menjadi pembelajaran yang sangat berharga bagi setiap kita. Pertama, dia berani menyaksikan apa yang ia alami bersama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kali ditanya oleh orang Farisi, orang buta yang sembuh itu selalu menjawab dengan jujur tanpa rasa takut. Walaupun keyakinannya kepada Yesus pada awalnya bahwa ia adalah seorang nabi, panurirang dohibana. Tapi setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dijawabnya dengan rasa jujur tanpa rasa takut. Berani menyaksikan apa yang sudah Tuhan perbuat dalam hidupnya. Walaupun pada akhirnya dia dihakimi karena hal itu, dikucilkan karena hal itu, hidupnya baru mendapatkan sebuah pengharapan karena mengalami kesembuhan namun sudah harus dikucilkan. Bahkan karena dianggap menggurui orang Farisi, kamu orang berdosa tapi berani menggurui orang-orang Farisi itu. Terlebih juga karena keberaniannya untuk menyaksikan tentang Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, orang-orang Farisi yang mengucilkannya adalah orang-orang yang menganggap dirinya benar,
paham benar tentang hukum Taurat dan pengajaran para nabi, sehingga mereka jatuh kepada kesombongan, menghakimi orang lain, terlebih karena rasa iri, dengki, ketidakmampuan mereka untuk menerima Yesus dengan kebenaran yang diberikan dan diajarkannya, bahkan mukjizat-mukjizat yang dilakukannya. Itu sebabnya mereka menolak kebenaran itu. Mereka menolak kesaksian dari orang yang disembuhkan itu dengan berbalik menghakimi dia dan mengucilkannya. Dan dalam realitanya hal seperti ini bisa banyak terjadi. Ada orang yang dianggap tak sepaham, dianggap tak sejalan, tak dapat kompromi dengan kebenaran yang dibangun atas pemahaman sendiri, atas pemahaman yang sempit dan dangkal. Namun persoalannya menyikapi semuanya itu, apakah kita dapat berpegang pada kebenaran yang kita yakini, yang sesungguhnya bersumber dari Tuhan, sebagaimana keyakinan orang buta yang sudah disembuhkan itu. Karena kita menyadari Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam realita yang terjadi ada sebagian orang karena takut dikucilkan, karena dianggap takut tidak setia, sebagian orang memilih kompromi sehingga meninggalkan atau mengingkari kebenaran yang sesungguhnya. Bukankah ada banyak kasus yang terjadi belakangan ini? Tak berani mengambil sikap, tak berani menolak kenyataan sekalipun sudah bertentangan dengan kebenaran, membuat banyak orang akhirnya terjerat dalam kesalahan yang harus dipertanggungjawabkan. Dia yang menyuruh, dia yang memerintahkan. Dia tak mampu mengambil sikap atas sesuatu yang sebenarnya sudah bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Tetapi jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, orang buta yang telah disembuhkan itu sangat bersyukur atas kesembuhan yang diterimanya. Ia tidak takut menyaksikan tentang Tuhan sebagai sumber kesembuhan itu sekali lagi, sekalipun dia harus dihakimi dan dikucilkan karena hal itu. Tak dijelaskan dalam nats kita ini bagaimana tentang perasaannya atau responnya atas penolakan itu. Tapi ketika kita bisa berempati, bisa jadi dia kecewa melihat orang banyak itu. Walau sebenarnya bukan menyesali. Kalau dia berani menyaksikan, tentu dia tidak menyesali apa yang sudah dia saksikan. Tapi yang luar biasa kita mau lihat melalui nats kita ini, sekalipun orang banyak itu mengucilkan dia, tapi Yesus justru menerimanya, mendekatinya, merangkulnya. Bahkan Yesus memperkenalkan dirinya, berempati terhadap apa yang ia rasakan, mengerti perasaannya. Bahkan Yesus sangat peduli dengan keselamatannya. Kepada orang buta yang sudah disembuhkan itu, ia menyatakan dirinya anak manusia yang berempati dengan penderitaan dan keberdosaan umatnya, yang sesungguhnya datang untuk menyelamatkan setiap kita. Tapi orang Yahudi, orang Farisi itu menolaknya. Tapi orang buta yang sudah disembuhkan itu justru membuka hatinya. Ketika Yesus bertanya kepadanya, percayakah engkau kepada anak manusia? Percayakah engkau kepada anak manusia? Jawabnya, siapakah dia Tuhan? Supaya aku percaya kepadanya. Siapakah dia Tuhan? Supaya aku percaya kepadanya. Berpuluh-puluh tahun dia mengalami kebutaan. Tapi pasti telinganya mendengarkan tentang nubuat bahwa anak manusia itu pasti akan datang ke tengah-tengah dunia. Siapakah dia Tuhan? Supaya aku percaya kepadanya. Maka kata Yesus kepadanya di ayat 37, engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia yang berkata-kata dengan engkau, dialah itu. Kemudian dia berkata, aku percaya Tuhan. Lalu ia sujud menyembahnya. Ia percaya kepada Tuhan. Dia tidak hanya bersyukur atas kesembuhan itu,
Tapi dia bersyukur perjumpaannya dengan Yesus membuat dia mengerti bahwa yang sedang berkata-kata dengan dia, yang sudah menyembuhkannya ternyata bukan nabi yang dia pahami, tapi anak manusia yang sungguh-sungguh memberikan keselamatan dalam hidupnya. Sehingga dia tunduk menyembah dia, tidak peduli sekalipun dia dilihat oleh orang-orang yang tidak bersimpati dengan Yesus. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sesungguhnya Yesus datang agar kita membuka hati kita untuk meyakini tanpa ragu. Walau banyak hal yang menghambat dan mencela, banyak hal yang berusaha untuk membuat kita ragu, menolak, termasuk pergumulan, tantangan berat yang kita hadapi. Tapi ketika kita yakin kepada siapa kita percaya, maka pergumulan berat apapun, penolakan siapapun tidak akan pernah membuat kita ragu meyakini siapa Tuhan yang sudah berkarya dalam kehidupan kita. Siapa Tuhan yang sudah menciptakan kita. Siapakah Tuhan yang sudah mencukupkan apa yang kita butuhkan. Siapakah Tuhan yang merangkul kita ketika kita mengalami sakit penyakit, ketika kita bergumul, ketika kita mengalami tantangan dalam hidup ini. Keyakinan kita tidak akan berubah sekalipun banyak penolakan, tantangan dan pergumulan yang kita hadapi. Karena itu kalau kita melihat dalam nats kita ini, Tuhan Yesus mengingatkan termasuk orang-orang Farisi yang merasa tidak buta. Sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa. Tetapi karena kamu berkata kami melihat, maka tetaplah dosamu. Karena mereka mengeraskan hatinya, tidak membuka hatinya untuk meyakini bahwa Yesuslah sumber keselamatan yang sesungguhnya. Karena itu jangan pernah menolak peringatannya. Jangan pernah menolak suaranya. Jangan pernah menyangkal dia yang sudah menyelamatkan kita. Tetapi kita merasa, ketika kita merasa bahwa banyak hal yang kita butuhkan dalam hidup ini dan hanya Tuhan yang sanggup memberinya, maka kita akan tunduk dan menyembah dia. Dan berkata, Tuhan aku percaya seberat apapun penolakan yang kualami karena kebenaran di dalam Tuhan, maka keyakinan kepada Tuhan itu tidak akan pernah berubah. Sehebat apapun tawaran yang ditawarkan oleh dunia ini, jika itu bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan, maka kita akan berani berkata tidak, karena keyakinan kita kepada Tuhan. Sekalipun dunia menolak kita, tapi Tuhan pasti akan menerima kita, merangkul kita, dan akan menolong kita. Sukacita berjumpa dengan Yesus, perjumpaan yang mengubah kita menjadi baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang, karena kita sadar bahwa Tuhanlah sumber keselamatan kita. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur Bapa di dalam surga, dalam Kristus Yesus penolong dan penyelamat kami. Kami bersyukur ketika Engkau mau merangkul kami dalam kasih Tuhan. Dalam banyak hal yang kami alami, pergumulkan dalam hidup ini. Sama seperti Engkau yang peduli kepada orang buta sejak lahir dan Engkau sembuhkan. Bahkan Engkau rangkul ketika dunia ini mengucilkannya. Maka dia sungguh membuka hatinya, percaya bahwa Engkaulah Tuhan anak manusia yang datang ke tengah-tengah dunia ini untuk menyelamatkan kami. Karena itu Tuhan ingatkan kami untuk tidak berdiri di atas kebenaran yang kami bangun, atas pemahaman yang salah. Tapi kami mau hidup di dalam kebenaran seturut dengan firman Tuhan. Sehingga kami tetap bersukacita merendahkan diri kami. Karena kami tahu kepada siapa kami percaya. Berkatilah kami ya Tuhan. Sehingga keyakinan kami kepada Tuhan tidak berubah. Kami senantiasa percaya kepada Tuhan, bahkan menyaksikan Tuhan melalui seluruh pengalaman hidup kami, bahkan membagikan pengalaman itu sehingga semakin banyak orang yang percaya kepada Tuhan. Berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan, anak-anak Tuhan, anak-anak seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada, kiranya Tuhan juga yang senantiasa memberkati mereka. Kami berdoa buat seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada, Tuhan yang memberikan sukacita dan kekuatan
Terlebih bagi mereka yang lemah, Tuhanlah yang merangkul dan menguatkan mereka. Bagi mereka yang sakit, Tuhan, ajarlah mereka untuk senantiasa meyakini bahwa tak ada yang mustahil bagi Tuhan. Jamahan tangan-Mu sanggup menyembuhkan. Bahkan tambahkanlah iman percaya mereka untuk senantiasa mempercayakan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan. Kami tahu bahwa banyak anggota jemaat-Mu yang sakit Tuhan, yang sedang menjalani penanganan dari dokter di rumah sakit, bahkan yang sedang sakit menahun. Tuhan, kami serahkan mereka ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami serahkan mereka semua pergumulan, kesakitan mereka, kerinduan mereka untuk dipulihkan dan disembuhkan oleh Tuhan. Engkau yang memberikan pertolongan, Engkau yang memberikan kesembuhan, karena Engkau yang sanggup memulihkan melalui kuasa-Mu. Bahkan memakai para medis, para dokter usaha yang mereka lakukan, jalan Tuhan untuk memulihkan dan menyempurnakan kesehatannya. Tuhan, berkatilah seluruh jemaat-Mu. Engkau yang menuntun mereka menjalani kehidupan mereka dengan mengandalkan pertolongan Tuhan. Kami mau serahkan hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Ampunilah kami atas segala dosa dan pelanggaran kami. Hanya dalam kasih Kristus Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sambil mengumpulkan persembahan 1A, 1B, dan 2, kita bernyanyi. Kita akan berjaya, kita
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harga diriku semua. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.